Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Febrianti dengan NIM 2210116055. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang seminar proposal saya yang berjudul Analisis Efektivitas Program Rumah Gemilang Indonesia LAS Al-Azhar dalam mendukung pencapaian SDG 1 yaitu tanpa kemiskinan dan SDGs 4 yaitu pendidikan berkualitas. Pada mata kuliah seminar proposal ini, dosen pengampunya adalah Pak Ade Nur Rohim. Selanjutnya, latar belakang permasalahan penelitian ini itu ada 4. Yang pertama itu adalah permasalahan kemiskinan di Indonesia. Permasalahan kemiskinan itu masih menjadi tantangan ekonomi dalam pembangunan nasional. Menurut BPS tahun 2024, jumlah masyarakat miskin di Provinsi Jawa itu ada 3 yang terbesar ya, di Provinsi Jawa Timur sebesar 1.964 dan diikuti oleh Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Itu merupakan rata-rata nilai dari kemiskinan baik di pedesaan maupun perkotaan. Nah, selanjutnya itu kemiskinan dan pendidikan yang saling berkaitan. Pendidikan itu sangat berhubungan dengan pembangunan karakter seseorang. Dengan memperoleh pendidikan yang layak, itu dapat memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin untuk memperbaiki perekonomian kehidupannya dan hidup dengan sejahtera gitu. Selanjutnya ini ada upaya pemerintah dalam peningkatan pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan salah satu mengurangi kemiskinan yaitu salah satunya dengan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan. Dengan pemerataan tersebut, dengan pendidikan yang berkualitas akan mencetak generasi yang mumpuni dan kompeten sehingga dapat meningkatkan pendapatannya dan mengurangi kemiskinan. Selain itu juga anggaran pendidikan pada tahun 2025 ini menurut keuangan Kementerian Keuangan itu ditetapkan dananya sebesar 764 miliar gitu ya. Tapi realitanya di lapangan pemerataan pendidikan di Indonesia itu masih belum merata. Khususnya itu di pelosok daerah. Selain itu juga anggaran yang ditetapkan pemerintah itu tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan oleh para masyarakatnya, karena pendidikannya juga masih belum merata dari akses pendidikannya, sarana dan prasarananya. Maka dari itu, Rumah Gemilang Indonesia itu hadir sebagai program pemberdayaan bagi masyarakat miskin gitu. Dari program ini juga terbentuknya sekolah non formal bagi para pemuda-pemudi khususnya kurang mampu sehingga mendapatkan keterampilan dan pengetahuan dunia kerja sehingga ketika lulus bisa langsung mendapatkan pekerjaan dan bisa meningkatkan pendapatannya dan memperbaiki perekonomian keluarganya seperti itu. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas program Rumah Gemilang Indonesia dalam mengatasi kemiskinan dalam SDGs nomor 1. Yang kedua, bagaimana efektivitas program Rumah Gemilang Indonesia dalam mengatasi pendidikan berkualitas pada SDGs nomor 4. Yang ketiga, bagaimana program Rumah Gemilang Indonesia dalam meninjau pemilihan sebagai penerima manfaat program. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian menjawab dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama, menganalisis efektivitas program Rumah Gemilang Indonesia dalam mengatasi kemiskinan. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas program Rumah Gemilang Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, memahami kriteria pemilihan penerima program manfaat. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain untuk pengembangan pusat sumber belajar seperti repositori dalam memperlancar penyelesaian menulis skripsi. Yang kedua, bagi peneliti itu dapat diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan yang khususnya itu di ilmu ekonomi syariah. Di sini ada penelitian terdahulu, saya mengambil 3 sumber. Yang pertama itu ada penelitian dari Raden dan Rahmat tahun 2022 yang berjudul Dampak Program Rumah Gemilang Indonesia oleh LAS Al-Azhar Jawa Timur dalam mengurangi jumlah pengangguran di kota Surabaya. Itu menjelaskan metode, model pelaksanaan, mekanisme, penghimpunan zakat, serta manfaat dan dampak program Rumah Gemilang Indonesia di kota Surabaya. Selanjutnya sumber yang kedua itu penelitian oleh Intan Amrina tahun 2023 yang berjudul Dakwah Pemberdayaan pada Program Rumah Gemilang Indonesia Lasnas Al-Azhar. Itu menemukan bahwa program ini tuh memberikan pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan para peserta gitu ya, termasuk informasi lowongan, pemagangan di perusahaan mitra, dan rekrutmen alumni yang sukses gitu. Nah,
Yang terakhir itu oleh Siti dan Nadia tahun 2024 yang berjudul Analisa Sosiologis Evaluasi Program Pemberdayaan Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Depok, Jawa Barat, menunjukkan bahwa program ini tuh telah memenuhi indikator kesuksesan termasuk relevansi, efektivitas, dampak, efisiensi, keberlanjutan, dan replikasi. Baik, novelty dari penelitian yang saya angkat itu menyasar pada kerangka SDGs, yaitu SDGs 1 ya tanpa kemiskinan, dan SDGs 4 yaitu pendidikan yang berkualitas, sehingga program Rumah Gemilang Indonesia ini berkaitan dengan SDGs gitu ya. Itu novelty yang saya angkat, novelty pada penelitian ini gitu. Sedangkan gapnya, kesenjangannya itu untuk saya menyasar kepada efektivitas program Rumah Gemilang Indonesia gini, evaluasi efektivitas program Rumah Gemilang Indonesia ini, karena masih belum banyak dibahas gitu ya efektivitas program ini, terutama di tahun yang 2025 ini yang baru seperti itu. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu efektivitas. Menurut Agung Kurniawan yang terdapat pada penelitian Farida beserta kawan-kawan tahun 2022 itu menjelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan dalam menjalankan fungsi dan tugas tanpa adanya tekanan dan ketegangan pada pelaksanaannya. Dan juga selain itu, pendapat Jibril tahun 2017 ini, pengukuran indikator efektivitas saya mengambilnya itu meliputi ketetapan sasaran, yaitu meliputi dari persyaratan dan kriteria penerima manfaat programnya bagaimana gitu ya, terus sosialisasi programnya, yaitu sosialisasi kepada masyarakat luas, apakah masyarakat lebih menyasar kepada apakah masyarakat luas paham program RGI ini gitu ya. Selanjutnya tujuan program yaitu untuk mengetahui apakah tujuannya selaras dengan perkembangan programnya, selaras dengan apa yang diinginkan oleh program ini yang berjalan gitu ya. Terus selanjutnya terakhir yaitu pengawasan dan pemantauan untuk mengetahui apakah programnya sejalan dengan tujuannya, apakah penerima manfaatnya juga sesuai gitu ya dengan kriteria yang diinginkan oleh program tersebut. Nah, selanjutnya ada program Rumah Gemilang Indonesia. Adalah sebuah unit yang berfokus pada program pemberdayaan dan pusat pelatihan bagi para pemuda usia produktif, khususnya dari kalangan duafa yang dikelola di bawah Direktorat Program Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar. Di program Rumah Gemilang Indonesia ini tuh ada beberapa kelas juga, ada kelas tata busana, kelas otomotif, kelas kelistrikan, terus kelas rekayasa perangkat lunak gitu ya, kelas desain grafis. Jadi itu sesuai dengan kemampuan para pesertanya dan apa yang diinginkan oleh pesertanya. Jadi bebas untuk memilih kelas yang mana gitu ya, sesuai sehingga nanti ketika lulus bisa mencari pekerjaan yang selaras dengan keterampilan yang sudah didapat di program RGI ini. Selanjutnya ada Sustainable Development Goals SDG 1 dan 4. Sustainable Development Goals yang pertama itu tanpa kemiskinan, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Nah, target dari SDGs ini tuh pasti ya targetnya itu hak bagi masyarakat miskin itu memperoleh hak yang sama untuk memperoleh akses pendidikan, akses layanan dasar, sarana dan prasarana gitu ya, dan layanan dari bidang keuangan gitu. Selanjutnya, sedangkan SDGs 4 itu berfokus pada pendidikan yang berkualitas yang bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan taraf sosial ekonomi. Target dari SDGs 4 ini itu memastikan setiap anak itu memperoleh pendidikan yang sama, baik yang disabilitas maupun yang kurang mampu, seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan itu kualitatif. Jenis penelitiannya itu studi kasus dari Les Al-Azharnya, Teknik pengumpulan datanya itu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terus
Terakhir ada teknik dan validitas data, yaitu triangulasi, analisis reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Oke. Selanjutnya di sini ada desain penelitian. Di sini ada tahap-tahap desain penelitian yang saya gunakan, yaitu tahap pralapangan. Yang pertama itu menentukan lokasinya dulu, lokasinya di Les Al-Azhar gitu ya, Cirende, dan objek penelitian. Yang kedua menentukan permasalahan, yang ketiga mencari dan menentukan teori, yang keempat itu menyusun rencana, dan yang terakhir itu menyusun draft wawancara. Nah, fokus pada penelitian ini tuh adalah efektivitas dalam program Rumah Gemilang Indonesia yang tepat sasaran dan diajukan monitoring perkembangan program dan mencapai sesuai dengan tujuan SDG 1 dan SDG 4 gitu ya. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Terus selanjutnya ada tahap kegiatan lapangan yang melakukan kegiatan penelitian lapangan, yang kedua melakukan observasi, dan yang ketiga melakukan wawancara. Di sini juga ada metodologi penelitian ya. Metode penelitiannya itu kualitatif, deskriptif, dengan jenis penelitian studi kasus, dengan lokasi penelitian tuh Cirende Tangerang, dengan objeknya itu adalah program Rumah Gemilang Indonesia, yang subjeknya itu dari ketua manajemennya, staf divisinya, penerima manfaat programnya, dan sumber datanya itu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik validitas dan analisis itu triangulasi, analisis reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya itu tahap pasca lapangan, yaitu menganalisis data serta menyusun laporan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.